Pintu pertobatan harus selalu dibuka bagi siapa saja yang mau bertobat. Allah tidak ingin kita tetap berada di dalam keadaan berdosa. Itu yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, jangan takut untuk menegur bila memang itu harus kita lakukan. Selamat pagi sahabat yang baik, ketemu lagi dengan saya Handrianti Turnip dalam Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Tema kita hari ini adalah berani menegur. Ada dua situasi yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari berbicara tentang menegur. Yang pertama situasinya begini. Ada kejahatan ataupun ada kesalahan yang terjadi di depan mata kita, tetapi kita tidak berani menegur. Karena kita khawatirkan orang itu jadi tersinggung, jadi sakit hati, jadi tawar hati. Apalagi orang yang mau kita tegur tadi adalah orang yang sudah banyak menolong kita. Ada beban moral di situ. Situasi kedua adalah kita mau tegur, kita berani tegur, tapi setelah kita tegur, orangnya nggak mau bertobat juga. Bahkan orangnya juga tidak punya rasa penyesalan, sehingga berlalu begitu aja. Sahabat yang baik, dengan dua situasi ini kita mau melakukan apa? Ada aturan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita mengalami situasi tadi. Yang pertama, mungkin kita akan diam saja akhirnya. Kita tidak menegur. Padahal kejahatan itu, kesalahan itu ada di depan mata kita. Tapi kita tidak tergerak untuk menegur. Kenapa? Ya karena kita takut. Kita takut kalau kita menegur, orang itu menjadi pergi, tidak mau kumpul lagi dengan kita. Atau yang lebih sering kita lihat, orang itu jadi tidak ingin bersekutu lagi di dalam gereja kita. Dia akan pergi. Atau kita cukup berani untuk menegur dia, tapi setelah kita tegur, orang ini benar-benar tidak mau mendengarkan, sehingga kita mengambil keputusan begini, ya sudah biarkan saja, toh kita sudah menegur dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Kedengarannya sepertinya rohani, lalu kita merasa bahwa kita sudah melakukan dengan benar. Sahabat yang baik, saya tidak mau mengatakan salah atau tidak salah, tapi lebih bagus kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mengatasi situasi yang tadi kita sebutkan di atas. Mari kita buka dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 tentang berani menegur. Dikatakan begini dalam firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aturan yang sangat jelas mengenai menegur. Tuhan sudah berikan kepada kita caranya. Jadi yang pertama, kalau boleh saya simpulkan, tegur dulu 4 mata, panggil dia. Kalau pada saat sudah ditegur 4 mata, kemudian dia bertobat, puji Tuhan. Tapi masalahnya kalau dia tidak mau mendengarkan, firman Tuhan ajarkan kepada kita, panggil saksi 2 orang atau seorang supaya mendengarkan apa yang dia buat salah tadi. Kalau sudah dipanggil saksi, tidak mau mendengarkan juga, firman Tuhan katakan, sampaikan masalahnya kepada jemaat. Biarkan jemaat menilai, biarkan jemaat mengetahui. Tujuannya jelas, supaya orang itu bertobat. Tetapi jika sudah disampaikan kepada jemaat juga tidak mau mendengar,
Firman Tuhan katakan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak perlu merasa bersalah pada saat kita sudah melakukan 4 tahap tadi. Intinya adalah Tuhan tidak ingin orang itu yang bersalah tadi tetap tinggal di dalam dosa. Yang Allah mau adalah dia harus ditegur. Allah tidak mengingini penolakan. Allah ingin pertobatan dari orang yang berdosa. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tegur. Itu yang Allah mau kita lakukan dalam firman-Nya Matius 18, 15 sampai 17 tadi. Karena di dalam teguran itu akan terjadi pertobatan. Dan di dalam pertobatan diperlukan teguran. Tapi kalau juga sudah ditegur, tidak mau dengar, tidak mau bertobat juga, firman Tuhan jelas katakan kita boleh usir dia, tapi tetap kita tandai dan juga kita harus tegas jauhi dia. Tapi hati-hati dengan kata jauhi ini. Kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita tetap ada di sekitar dia untuk menasehati dia agar suatu saat dia tetap kembali kepada Tuhan. Pintu pertobatan harus selalu dibuka bagi siapa saja yang mau bertobat. Allah tidak ingin kita tetap berada di dalam keadaan berdosa. Itu yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, jangan takut untuk menegur bila memang itu harus kita lakukan. Sahabat yang baik, apa yang kita lakukan di dunia ini akan Tuhan perhitungkan. Mari lihat dalam Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jelas firman ini katakan ada tanggung jawab pilihan di sana. Yang pertama, tanggung jawab Anda untuk menegur. Yang kedua, tanggung jawab Anda untuk orang itu bisa bertobat. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab Anda untuk bisa mengampuni. Itu pilihan tanggung jawab kita. Apakah kita mau menaati firman Tuhan yang baru saja kita dengar? Tegurlah kalau Anda harus menegur, dan ikuti aturan yang sudah Tuhan izinkan kita pelajari dalam hal berani menegur. Sahabat yang baik, mari terus hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut, karena Tuhan menyertai engkau. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.